bahaya di akhir zaman ini adalah susahnya kita menjaga hati. Hati kita ini senang bila mengetahui kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, atau kadang-kadang kita mencari atau bahkan kita menyebarkannya. Jadi amalan yang paling utama di akhir zaman ini adalah berusaha menjaga hatimu agar jangan mencari kesalahan, kekurangan orang lain. Itu yang lebih mulia di akhir zaman ini. Ingatlah, masa yang kita alami tidak abadi. Masa yang kita alami ini tidak akan kekal selamanya, tidak akan meninggalkannya. Masa muda akan tinggal, masa-masa kekayaan akan selesai, masa sulit akan berakhir. Semua akan berubah, seperti halnya Allah merubah siang dan malam, seperti halnya Allah merubah satu tanaman, mulai dari bibit sampai dia berbuah, sampai dia tiada. Segalanya akan berubah. Al-alamul mutaghayyir, seluruh alam ini adalah berubah. Namun dalam perubahan itu, apakah kita berada di dalam jalan ibadah, atau malah sebaliknya asik menikmati dunia? Ulama itu adalah orang yang selalu mendoakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dia mintakan adalah ampunan terhadap umat Muhammad, yang dia mintakan agar Allah menyayangi umat Muhammad, yang dia mintakan agar Allah menutupi aib umat Muhammad. Inilah seorang ulama. Ulama itulah yang mementingkan kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ulama yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jika ulama mementingkan dirinya sendiri, artinya dia masih berada di dalam tahap keserakahan, dia masih berada di dalam tahap kerakusan, hatinya masih berada pada tomak. Ya, kenapa harus bersedih, apalagi menangis ya? Dia bersedih karena belum memiliki sesuatu. Harusnya dia bersedih karena telah memiliki sesuatu, tapi masih belum bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ini harusnya yang membuat dia sedih. Orang yang belum memiliki sesuatu harusnya bersungguh-sungguh, bukan bersedih. Orang yang telah memiliki sesuatu harusnya menangis karena belum bersyukur kepada Allah. Itu yang seharusnya. Lalu dia datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan dari kesadaran yang telah dia renungkan. Maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Segala maksiat yang pernah dia lakukan, Allah ampuni. Hanya dengan satu syarat, dia datang kepada Allah, mengibah, memohon, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan ampun. Sebab Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapapun itu, Allah mengasihi. Kenapa segalanya terasa susah? Setiap yang kita hadapi itu rasanya, apa saja yang kita temui itu rasanya aneh, menjengkelkan dan sebagainya. Karena hati kita tidak pernah menghadapi itu semua dengan Allah. Hati kita tidak pernah bersama Allah. Makanya segalanya berat, segalanya mustahil, segalanya tidak enak dan sebagainya. Tapi bila hatimu bersama Allah, maka hatimu akan merasakan kedamaian di saat menghadapi apapun. Kuncinya hatimu bersama Allah. Oke. Tertimbun di hati mereka sejumlah ketakutan. Bagaimana nanti kalau sudah dewasa? Bagaimana nanti kalau sudah tamat sekolah? Bagaimana nanti saya kalau sudah tua? Bagaimana nanti kalau saya sudah berpenyakit? Dia tidak pernah berpikiran bagaimana saya nanti kalau menghadap Allah. Bagaimana saya nanti kalau menghadap Allah? Bagaimana saya nanti dijawab oleh Allah yang Allah bilang? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau betul-betul engkau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka benar-benar cintailah zuriatnya. Kalau betul kau cinta kepada Rasulullah, cintailah keturunannya. Jaga, bukan sekedar menjaga fisik, tapi jaga majelis dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, wa man jalasa aliman faka'anna majalisani. Hadis Nabi lagi nih, orang yang duduk bersama orang alim seolah-olah dia duduk denganku, kata Nabi. Kita tidak hidup di masa Nabi, tidak tahu sebenarnya Nabi itu seperti apa, tapi kata Nabi, duduklah bersama orang alim. Makanya Orang tualah yang membimbing kita, orang tualah yang menjadi guru pertama kita, orang tualah yang khawatir terhadap diri kita sebelum anak dan istri, sebelum teman dan keluarga kita yang baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah orang tuamu. Dia begitu khawatir kepadamu, sehingga bait doa pertamanya di dalam sholatnya adalah dirimu. Anak,
Dia selalu membanggakan kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan mendoakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya orang tua, mari jaga. Yang sudah tidak punya orang tua, doakan agar mereka mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun berada, tidaklah patut bagi kita mengukur seseorang itu ulama, kiai atau ustadz dengan harta yang melimpah kepadanya. Sungguh ukuran orang yang dikategorikan dengan ulama bukanlah banyaknya harta yang berada di sisinya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah para ulama-ulama. Jadi kita ketahui, kategori ulama adalah tidak memiliki ketakutan terhadap sesuatu pun kecuali kepada Allah. Tanpa harta mereka tidak takut, tanpa pujian mereka tidak takut, tanpa dihargai juga mereka tidak takut, tanpa dipedulikan juga mereka tidak takut. Inilah para ulama, sebab hati mereka habis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya hidup ini akan berakhir, hidup ini akan selesai, hidup ini akan berhenti, hidup ini akan sampai pada titiknya, dan ketika itu masalah besar mulai, dan semua masalah yang bersumber dari semua tindakan kita selama hidup di dunia, dan umat yang pernah hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah akan terhadap dunia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, bagaimana mungkin ya? Coba kita berpikir sedikit saja dulu. Memangnya ada sesuatu yang bukan dari Allah? Coba sebutkan satu saja yang bukan dari Allah. Apa saja? Itu musibah, atau masalah, atau rezeki, atau kebahagiaan. Apa saja kau sebutkan? Apakah ada satu pun yang bukan dari Allah? Ini persoalannya di sini. Segala sesuatu itu memang datang dari Allah. Jangan pernah mengingkari, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Tidak mungkin. Engkau tidak pernah kesendirian, dan engkau tidak pernah sebenarnya dibiarkan. Allah itu tidak pernah meninggalkan. Hanya saja kita manusia inilah yang menganggap Allah tidak ada. Ini sebenarnya sebuah masalah. Ini sebenarnya membuat hati kita kacau. Kita tidak merasakan kehadiran Allah, kenyataan Allah itu sebenarnya. Apa lagi? Apakah ada masalah yang lebih besar dari itu? Tidak sebuah masalah. Tidak merasakan kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masalah yang lain sangat mudah bersarangnya. Ini sebuah masalah. Bagaimana tidak aneh? Terhadap sesuatu yang sedikit, kau bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk hal yang penting bagimu, kau bermain-main. Apa itu? Terhadap urusan duniamu, kau setengah mati untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk urusan akhiratmu, kau anggap itu sebagai dongeng belaka dan sampingan. Aneh, ini baru terdengar aneh. Itu baru terlihat aneh. Aneh bukan?